Yesus, sahabat seperjalanan kita. Inilah tema umum Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semua kita tentu membutuhkan sahabat. Kita membutuhkan sahabat tidak hanya pada saat sulit, sakit, susah, sedih, dan duka, tetapi juga pada saat sehat, gembira, dan senang. Sahabat yang sejati adalah dia yang selalu setia hadir menemani kita dalam setiap situasi kehidupan kita, entah itu suka ataupun duka, untung ataupun malang. Banyak orang bisa menjadi sahabat seperjalanan kita, namun tidak semua mereka dapat menjadi sahabat seperjalanan yang sejati. Yesus adalah sahabat seperjalanan yang sejati untuk kita umat beriman. Dia yang selalu setia ada dan hadir untuk menyertai dan menuntun kita, serta membebaskan kita dari belenggu kekecewaan, sakit hati, cemas, bingung, sedih, putus asa, dan sakit. Inilah model sahabat sejati yang harus kita butuhkan di dalam perjalanan hidup iman kita ini. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, pandemi COVID-19 telah melahirkan berbagai macam krisis dan juga telah melumpuhkan banyak aktivitas kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Sementara itu, korban jiwa manusia terus berjatuhan. Berhadapan dengan situasi yang serba menakutkan dan tak berdaya ini, kita sesungguhnya membutuhkan kehadiran seorang sahabat yang sejati, yakni Yesus, Putra Allah. Untuk itu, memasuki bulan Kitab Suci Nasional 2021 ini dengan tema Yesus, sahabat seperjalanan kita, kita semua umat beriman diajak untuk lebih peka terhadap penyertaan Allah sebagai seorang sahabat yang ada di dalam diri putranya Yesus. Dia yang taat dan rela mati untuk keselamatan kita. Dia yang selalu setia berjalan menemani setiap situasi kehidupan kita. Lalu menjadi pertanyaan untuk permenungan kita di dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Apakah kesetiaan Tuhan sebagai sahabat seperjalanan kita juga sungguh-sungguh membantu kita untuk tetap setia berjalan bersamanya, kendati pun harus melewati banyak tantangan, cobaan, dan kesulitan, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Apakah kesetiaan Tuhan sebagai sahabat seperjalanan kita juga sungguh-sungguh membantu kita umat beriman untuk lebih bersahabat satu sama lain dengan saling mendukung, membantu, menjaga dan menaati protokol kesehatan COVID-19? Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bukan tidak mungkin bahwa pasti ada di antara kita yang sudah mulai bosan dan bahkan putus asa, lalu melontarkan pertanyaan kesakitan dan kekecewaannya kepada Tuhan. Mengapa COVID-19 ini masih terus terjadi? Di manakah Tuhan dan belas kasihannya? Kita boleh menggugat Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tetapi tidak harus membuat kita lupa bahwa Allah yang kita imani bukanlah Allah yang mati, yang tidak mau mendengarkan suara keluhan dan kesakitan kita, tetapi Dia adalah seorang Allah yang hidup, yang tidak pernah membiarkan kita umatnya berjalan dan berjuang sendirian. Yesaya dalam bacaan pertama hari ini memberikan kita sabda peneguhan dan kekuatan. Dia mengatakan, "Kuatkanlah hatimu, jangan takut.
Lihatlah, Allahmu akan datang menyelamatkan kamu. Saudara-saudari, Allah selalu menawarkan keselamatannya kepada kita semua umatnya tanpa harus membedakan siapa orangnya, apa pekerjaannya, apa posisi, pangkat, dan jabatannya. Namun tawaran keselamatan Allah itu meminta kita semua umatnya tanpa kecuali untuk harus melakukan sesuatu, yakni bersedia bekerja sama dengan Dia untuk keselamatan masing-masing kita. Penyembuhan orang tuli dan gagap yang ditampilkan oleh penginjil Markus pada hari ini sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kerjasama dan perjuangan bersama-sama di antara orang yang mengantar orang tuli dan gagap kepada Yesus untuk penyembuhan. Tawaran keselamatan dari Allah selalu tersedia bagi kita umatnya yang ada di dalam diri putranya Yesus. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh butuh dan datang kepada putranya Yesus untuk memperoleh keselamatan itu? Saudara-saudari, semua kita tanpa kecuali memiliki satu kerinduan dan harapan yang sangat besar agar situasi pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Namun apakah kerinduan dan harapan kita ini sungguh-sungguh membuat kita untuk hidup lebih taat dengan peraturan protokol kesehatan COVID-19? Mari kita tidak hanya sebatas berharap dan terus berharap tentang keselamatan, tetapi di dalam harapan itu kita tetap terus berjuang dan berjuang untuk hidup lebih taat dan setia terhadap Tuhan dan sesama. Kita tidak berjuang sendirian, tetapi Yesus sahabat sejati kita selalu seperjalanan dengan kita. Selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Semoga sabda Allah selalu hidup dan tinggal di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.